Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat wabarakatuh. Tribuners. Masih bersama saya Dodi Hasanuddin dan Andi Sopiandi dan tamu kita Mas Dian Fariska, Wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara Dian Fariska. Masih dalam program Poros Depan, panggung orang ngomong santai untuk Indonesia masa depan. Mas Dian, makin senyumnya makin cerah nih. Makin cerah. Full senyum Mas ya. Oh iya, kayaknya Makin klimis. Depok Bekasi udah bisa dikuasai nih kayaknya. Kayaknya kalau ngelihat dari aura mukanya kayak udah bisa saya udah 50 ribuan lah kayaknya. Tribuners, pesta demokrasi di Indonesia atau pencoblosan tinggal menghitung hari, tanggal 14 Februari 2024. Tapi itu harus menjadi warning kita semua, menjadi warning buat KPU bahwa di tahun 2019 terjadi disaster. Wis, keren bahasa gue nggak? Disaster bro. Bencana. Karena banyak petugas KPPS yang meninggal. Benar ya Mas ya? Iya. Benar nggak? Bener banget. Itu luar biasa banget bro ya. Luar biasa. Sampai banyak yang meninggal, itu ada sakit Kalau jantung. menurut ada data yang Kompas itu kelaparan, dan sekitar sebagainya. 894 orang meninggal petugas KPPS dan 5 ribuan orang sakit. Betul ya Mas ya? Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau saya baca apa yang disampaikan oleh Pak Arief selaku Ketua KPU RI pada saat itu. Jadi petugas KPPS yang meninggal itu sekitar kurang lebihnya hampir 900 lah. 900-an ya? Iya, 900 orang. Kemudian yang itu data sakit per Mei ya, kalau nggak salah? Iya, kurang lebihnya Iya. itu. Nah, ini ya yang disampaikan ya sama Pak Arief itu. Nah, kemudian yang sakit kalau nggak salah itu kurang lebihnya 5 ribuan. Iya. Nah, 5 ribuan. Nah, artinya ini kan memang harus evaluasi ya sebelum jauh-jauh hari. Iya. Karena di tahun 2019 saja banyak yang mati, kemudian banyak yang meninggal. Iya. Kalau banyak yang mati, banyak meninggal, kemudian sekarang ini ya kan pemilunya itu sama, untuk apa juga? Iya. Kasihan gitu. Kasihan ya. Ya namanya orang kita kan nggak tahu, karena semua tergantung dari Tuhan, tetapi kan kita antisipasi juga. betul. Ya jangan sampai terulang lagi seperti pemilu di tahun 2019. Kasihan. Iya. Saya pernah juga waktu sosialisasi ya di Kota Bekasi. Iya. Jadi ada salah satu warga itu satu TPS gitu ya, satu TPS pada saat itu meninggal. Oh gitu. Jadi meninggal Di daerah mana tuh, Mas? Di daerah Bekasi. Ya di Jati Asih lah ya. Kota Ya, Bekasi. tapi nggak saya sebutkan namanya siapa di situ. Nah ini sama-sama di TPS-nya. Oke. Nah kemudian orang itu sudah meninggal. Nah dari pihak keluarga kemudian mengajukan mengajukan kompensasi. Tetapi dari Menteri Keuangan itu katanya sudah ditutup. Oh. Ini meninggal ini kasihan. Padahal di situ kan ada juga SK dari Kementerian Keuangan. Ya, itu kan masing-masing bagi KPPS yang meninggal mendapatkan kompensasi kalau tidak salah 36 juta. Iya. Kemudian ada yang sakit ringan, kalau nggak salah sekitar 8 juta ya. Gitu. Luka ringan. Luka ringan lah Luka ya. berat gitu. gitu Jadi di situ ada semacam cacat ya? gitu. Ada 3 kategori lah ya. Jadi yang meninggal, kemudian yang cacat sedang sama cacat ringan. Iya. Nah, Tapi itu memang yang ada sakitnya nggak ada ya? kompensasinya. Gimana? Yang kategori sakitnya nggak ada ya? Ya mungkin dikategorikan cacat ringan aja itu. Bingung ya? Cacat ringan. Ya tapi anehnya begitu. Tapi Bang. emang nggak ada asuransinya ya? Ya nggak tahu juga. Ada perlu nggak sih itu setiap petugas mau dari tingkat RT RW ya, KPPS, terus mulai kelurahan, PPS, itu perlu nggak sih mereka tuh dikasih asuransi gitu? Ya ini kan sebetulnya kalau Apa mungkin ada? kita sayang sama rakyatnya harus kasih asuransi. Iya harusnya kan. Jaminan. Asuransi kematian atau asuransi Kita kesehatan nggak di situ. tahu. Ya hanya cuma berapa bulan aja ya semasa untuk pemilu ini Pemilu ya. gitu. Tapi kalau buat saya mah ngapain juga dikasih orang, emang lu mau meninggal jadi petugas KPPS? Ya amit-amit. Lah Maksud iya. gua ini kan mencegah preventif aja bro sebelum Ya terjadi. itu artinya kan Belajar dari pengalaman 2019. bukan di asuransinya kalau menurut gue. Betul nggak Mas? Tapi dalam pola penghitungan, pola pengiriman, nah itu harus Ya. ada evaluasi di situ. Lah kalau santunan itu bagian dari memberikan pelayanan kepada petugas KPPS dong. Jadi bukan syarat utama itu.
Karena memang karena udah ada honor ya. Iya. Honor maksudnya 1,1 ya. Iya, tapi kalau orang petugas KPPS nantinya diharapkan meninggal kan nggak juga. Ya, jangan lah. Iya kan? Masa Gua nggak mau, lu aja dulu dah. masa biar nggak meninggal gimana kalau meninggal kan ada santunan. Enak bener Bang. Ya nggak gitulah. Oh, kerjanya berat banget itu KPPS. Iya, Luar tapi biasa. sebetulnya gini, kalau menurut saya ya, Iya. menurut saya. Jadi seharusnya pemerintah ini harus bisa membedakan aja. Iya. Ya, gitu. Karena kita selalu evaluasi ketika kalau ada kejadian memang harus dievaluasi. Iya. Ya kayak tahun 2019 banyak yang meninggal, ya kan, data-data semua sudah ada meskipun dapat kompensasi dari Kementerian Keuangan. Dia kan kerjanya dari pagi sampai malam loh. subuh, Besok dini malam hari. lagi. Nah, makanya gitu. namanya orang kita kan nggak tahu ya, gitu nggak tahu karena semua tergantung dari Tuhan. Iya. Ya, tetapi kita kan harus mengantisipasi karena sudah pernah ada kejadian di tahun 2019. Tidak ada salahnya kalaupun dari pemerintah, ya kan, itu merubah sistemnya untuk pemilu harus dibedakan. Oke lah kalau misalkan kayak tahun-tahun sebelumnya itu kan. Dari tahun 2019 ke bawah itu kan memang beda. Jadi ada pemilu legislatif, ada juga pemilu presiden. Ya tetapi kan nggak ada yang mati gitu kan. Yang baru mati kan baru kemarin itu, yang paling itu luar biasa di tahun 2019 itu. Yang sakit juga banyak. Gitu kan. Nah, jadi kasihan gitu. Nah kemudian lagi, ini sebetulnya kalaupun pemilu serentak, ini yang diuntungkan adalah partai-partai besar. Oh gitu. Iya, partai besar. Ketika kalau partai-partai kecil, apalagi partai baru di situ, nah, jadi ini nggak terlalu diuntungkan, gitu. Karena apa? Ya karena semua itu condongnya ke presiden, condongnya ke presiden semua. Bukan ke caleg ya? Bukan ke caleg, tapi presiden. Nah, ketika capresnya siapa, kemudian di situ pengusung partai pengusungnya siapa di situ, nanti ikut juga, gitu. Ya kayak misalkan punya inilah Pak Prabowo berapa kali di situ kan, untuk mencalonkan sebagai capres. Itu aja dari Partai Gerindra signifikan. Langsung. Iya, signifikan. Kemudian PDIP juga signifikan. Karena mencalonkan. Semasa pada saat SBY dulu itu signifikan. Iya, luar biasa ya. Iya, itu diuntungkan. Nah, tapi kasihan ini adalah partai-partai kecil. Karena masyarakat itu tidak menghitung dengan calegnya, tetapi menghitung sama presidennya. Nah, sehingga disitulah keterbelakangan caleg-caleg ini. Ya, kita kan kasihan kan, gitu. Kita mendirikan partai baru, ya tetapi keterbelakangan, gitu. Tetapi kalau kita sama-sama ada range waktunya antara pemilu legislatif dengan presiden, kita kan bisa juga bekerja keras untuk mencari suara di lini masyarakat ini. Betul. Nah, tetapi kalau misalkan dijadikan satu antara pemilu legislatif dengan presiden, otomatis yang diuntungkan adalah partai besar. Partainya ya. Tapi artinya mencalonkan presiden gitu. Bener sih bro, kalau kita ngelihat nih saat ini gitu kan, masyarakat umum lah ya, itu saya ngelihatnya nih, justru malah fokusnya malah ke presiden. Karena ada gambar, karena akan lebih mudah gitu nyoblos kan. Caleg-caleg DPR ini masih kelihatan lah. Nah ini yang garis bawah ini kayak DPRD tingkat kabupaten kota itu udah kayaknya udah nggak kelihatan. Sama partai kan. Ketutup ya. Udah partai ini aja gitu kan. Terus presiden ini udah nggak dilihat tuh. Nah itu mungkin itu kali ya. Ya resiko serentak. Ya, artinya mungkin pemerintah secara langsung. Mungkin ada yang mesti dibongkar juga. Apakah ini benar untuk penghematan? Nah itu. Atau memang kepentingan partai besar? Menurut Mas Dian gimana? Ya, kalau penghematan atau tidak ini kan tergantung. Ya namanya negara berdemokrasi, ya pemilihan umum ya seperti itu. Itu resiko dalam berdemokrasi. Tapi kalaupun sistem pakai parlementer pada saat itu kan lebih murah biayanya, ya kan? Itu sudah resiko karena negara demokrasi dan itu pun dari pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk membiayai daripada pemilu ini. Gitu. Jadi bukan masalah hemat, bukan masalah kos. Hemat tidak hemat ya? Iya, gitu. Bukan masalah kosnya tidak di situ. Apalagi masalah hemat atau tidaknya. Itu sudah resiko berdemokrasi. Karena banyaknya pemilu, ya kan ada juga pemilu legislatif, presiden, ada pilkada, gitu. Itu sudah
sudah resiko dalam berdemokrasi. Iya. Gitu. Ya kalau mau kita rubah, ya silakan. Ya, kita ini kan sebagai masyarakat tinggal ikut aja kan. Oke. Mau demokrasi, mau parlementer, silakan. Tapi memang benar kalau berkaca dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, memang 2019 yang disaster. Itu Keren ya tuh luar biasa. Hanya 2 calon kan ketika itu. Polarisasinya juga cukup luar biasa banget gitu. Ya itu akibat dari itu semua. Jadi mungkin belajar kali ya. Belajar akhirnya diserentakkan kan. Ya tapi kan plus begini. sama Begini Bang, kalau menurut saya ya, ini kan evaluasinya di situ. Karena pemilu pertama kali ya, pemilu berdemokrasi ini di tahun 2004. Itu pertama kali. Betul. Ya, ini kan perbedaan kan ada. Pemilu legislatif dibedakan, kemudian pemilu presiden juga dibedakan. Ya kan? Sampai di tahun 2019 kemarin. 2019 itu baru dirubah pemilu serentak. Ya, baru pertama kali pemilu serentak. Pemilu legislatif, pemilu presiden. Nah, kemudian pada saat serentaknya ya tahun 2019 ini memang banyak kejadian-kejadian bencana. Ya, ada yang meninggal, ada yang sakit. Gitu. Nah, seharusnya dari pemerintah harus mengevaluasi. Gitu. Harusnya ya gitu. Jangan sampai terjadi. Karena semua kan harus ada kajian, harus ada analisa. Kenapa kok pemilu kok di tahun 2019 baru pertama kali serentak kok bisa banyak yang meninggal, banyak yang sakit itu. Ini evaluasinya di situ. Mas Dian. Nah, kemudian apakah nanti tahun 2024 ini sama seperti tahun 2019 ini? Kan tidak mungkin, kasihan kan gitu. Mas Dian, mungkin ini sudah ditetapkan nih kali pola pemilihan ya. Secara hukum bisa dirubah nggak? Kalau secara hukum dirubah atau tidak ya memang bisa dirubah. Tetapi salah satunya harus mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu sebulan ini bisa nggak kira-kira? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya bisa juga mengajukan sekarang, tetapi putusannya untuk pemilu di tahun yang akan datang. Di periode berikutnya ya. Betul. Karena kan putusan ini kan sejak dibacakan, gitu. Putusan MK ini kan tidak bisa berlaku surut. Tapi kalau menurut lu kan tahu bahwa kasus ini begitu heboh ya, dan banyak orang yang memprotes dan minta dievaluasi. Tapi kenyataannya tetap sama. Jadi apa yang salah nih? Nggak didengarkah atau memang ada sesuatu? Oposisi yang salah. Hah? Oposisi yang salah. Oposisi apaan sih? Karena nggak keras. Ya. Oposisi yang nggak keras gitu. Jadi menurut Mas Dian gimana nih Mas? Iya, kalau saya sih jangan sampai menimbulkan seperti yang ini ya. 2019 ya. Gitu. Harusnya dirubah kalau saya. Dirubah gitu. Jadi faktor utama yang harus dilakukan KPU adalah mencegah itu ya. Mencegah. Kan kita harus berhati-hati. Kan sekarang ini petugas KPPS memang kayak orang ini ya, kalau mau jadi anggota KPPS sekarang, itu kayak orang lamar jadi KPU langsung. Gitu. Ada juga SKCK, ada juga pengadilan, tidak pernah dipidana dari pengadilan. Ada juga macam-macam lah di situ. Tapi kan itu persyaratannya tetap sama kan 2019 dengan 2024. Enggak, beda. Kalau 2019 itu beda sama 2024 ini. Nah, kalau 2019 itu nggak ada SKCK. Nggak ada, gitu. Hanya cuman ya untuk TPS ini nanti atas nama si A, si B, si C. Penunjukan gitu. langsung ya. Gitu. Kalau sekarang harus ada syarat dulu. Iya, harus ada syarat. Jadi kayak orang lamar aja, gitu. Lamar ada juga. Itu Pak tadi ada SKCK, dari SKCK kemudian ada juga surat keterangan tidak pernah dipidana, kemudian ada persyaratan, ya ada keterangan sehat, macam-macam lah di situ. Kalau nggak sehat nggak diterima dong? Nggak diterima. Oh gitu ya? Wah, gitu. Ya, perlu tapi dicek kan, juga nih. Ya, tapi kan ini kan bukan, kalau dulu kan katanya kan hanya ini apa rumornya kan karena petugas KPPS kan sudah tua. Iya. Ya namanya orang kita kan nggak ngaruh lah kalau masalah umurnya sudah tua atau tidak. Karena kalau sudah ajal itu tentunya kan Tuhan. Kan begitu. Tetapi yang dirilis itu dulu kan di atas 50 tahun yang meninggal. Tetapi kan nggak bisa dikatakan seperti itu. Harus berevaluasi. Evaluasi di situ. Bukan masalah yang meninggal umur 50 sampai 50 ke atas lah ya gitu. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Itu semua itu tergantung Tuhan. Gitu ya, tetapi kita harus mengevaluasi karena saking capeknya dari pagi sampai malam di situ kan, karena ditambah dengan
ini penghitungan presiden, wakil presiden kan. Jadi range-nya itu panjang di situ. Belum ada yang protes-protesnya. Ya, karena di tahun 2019 kalau nggak salah itu di depan TPS saya itu bisa sampai jam 2. Iya, jam 2 itu baru selesai. Bahkan ada yang lebih ya? Iya, bahkan ada juga gitu. Nah, kalau dulu penghitungan kan bisa juga sampai ini ya, sampai PPS, kemudian PPK ke KPU, KPU kabupaten atau kota. Kalau sekarang ini kan dari KPPS kemudian langsung penghitungan langsung ke PPK gitu. Ya memang ke PPS tapi nggak dihitung. Iya, gitu. apalagi sekarang penghitungannya. Ada 5 surat suara kan? Itu lebih jelimet. Bisa berhari-hari selesai kan? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya gini, Mas Dian. Ini kan jelimet lah ya. Dengan 5 surat suara. Penghitungannya pun saya yakin itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kalau Mas Dian sendiri dari PKN ya, melihat partai baru, terus besok apalagi Mas Dian pertama kali ya, nyalek di PKN, nomor urut berapa sih? 2 ya. Itu melihatnya gimana tuh Mas? Nanti dalam penghitungan. Menguntungkan nggak sih untuk partai-partai baru itu? Kalau ketika posisinya memang pas PKN ikut kompetisi saat pemilu serentak gitu loh. Iya. Diuntungkan nggak sih? Ya kalau diuntungkan sebetulnya sih. Ya maksudnya secara tidak diuntungkan kalau saya. Ya berarti memang harus. Iya, dirubah. Formulasinya jangan disamakan ya. Artinya itu apa tadi? Pileg, pilpres gitu kan. Makanya di situ ada 2. Ini yang saya cermati ya. Partai besar. Ada 2. Yang pertama harus mengevaluasi ya kan kejadian-kejadian yang sebelumnya di tahun 2019 karena banyaknya orang meninggal dan sakit, banyak musibah lah ya. Kemudian yang kedua ya kan harusnya ini dirubah sistemnya, pemilu dirubah. Nah, karena apa kejadian dengan adanya orang pada meninggal dan sakit karena pada serentak pemilu serentak ini. Karena ditambah dengan calon presiden. Nah seharusnya kan ya kita rubah ya kan, calon presiden ya sudah nanti 1 bulan kemudian, bisa juga 2 bulan kemudian. Betul, sepakat. Harusnya seperti itu. Yang bisa malah pilkada ya. Nah kemudian dari partai baru pun itu bisa juga diuntungkan, kalaupun ini tidak serentak. Gitu. Karena kan kita kan hanya cuma kompetitornya kan sama-sama partai kan, gitu. Kompetitor sama-sama partai, kemudian kompetitornya juga sama-sama caleg, gitu. Siapa yang dekat sama masyarakat, siapa yang sering bertatap muka, bersosialisasi, ya itu, gitu. Ini kompetitor ya. Jadi gitu. kerja keras membuktikan. Betul. Ikhtiar yang harus dikeraskan lagi ya. Berjuang terus, pantang mundur. Tapi kalau ngelihat Mas Dian kayaknya cerah ya. Cerah. Mas. Bekasi Depok gimana Mas? Udah 50.000 lah. Kayaknya udah mau capai 1 kursi nih. Saya dengar sih udah 50.000 lebih lah. Gitu. Sebulan lagi bisa 60.000 ya. Ya memang kalau partai baru ini memang kita ini ya terlalu keras gitu. Karena kerasnya juga ya ditambah dengan adanya capres itu tadi. Gitu. Jadi kita energinya benar-benar luar biasa gitu. Karena kita hampir setiap hari juga kita sering turun ke masyarakat. Sering turun. Itu suatu hari bisa juga 2 kali, 3 kali, bisa juga 4 kali. Gitu. Ya kalaupun saya nggak di sini bisa juga turun di Bekasi saya. Gitu. Kalau nggak Bekasi ke Depok. Ini aja ada jadwal hari ini juga sosialisasi di Depok. Ya berhubung ini ada teman-teman ya kan, ya sudah saya kesini dulu kan gitu. Artinya kita ini memang berjuang keras. Begitu. Selalu turun ke masyarakat. Gitu. Jadi mendengarkan langsung ya? Iya gitu. Ya namanya orang partai baru juga, itu resikonya kan. Ya tapi kalaupun saya sosialisasi memang pertama saya kenalkan dulu partainya. Bukan sosok sayanya tidak gitu, tapi partainya dulu. PKN-nya ya? Iya, PKN-nya dulu karena partai baru. Gitu. Mas Dian tuh di Bapilu kan ya? Saya di Bapilu juga. Wakil Bapilu Pimnas ya? Dulu wakil Bapilu. Sekarang ketua. Sekarang diganti di bidang hukumnya. Nggak mau nanya soal target PKN secara nasional berapa gitu? Ya, kalau target secara nasional itu ya kurang lebihnya 6.500.000 lah. Masa ini ya? Iya, minimal itu kalau dapat 4%-nya. 4%-nya. Keren. Kita kerja keras ya. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tuhan nggak tidur. Betul. Ya. Ketika mau usaha. Tapi satu lagi nih Mas, ini kan 2 putaran, kemungkinan 2 putaran ya. Berarti kemungkinan ya, prediksi. Berarti kan jadwalnya bertambah nih. Bakal nambah lagi. Bertambah enggak orang KPPS yang meninggal nih?
kira-kira. Kalau nggak dirubah kan. Walaupun katanya ada tes kesehatan nanti sebelum penghitungan suara. Gimana tuh Mas? Di penghitungan suara di tingkat apa? Ya kalau 2 putaran kan berarti ada 2 kali penghitungan suara kan? Oh iya, penghitungan suara. Tetapi kalau tes kesehatan jadi satu aja yang Iya, kemarin artinya persyaratan itu. Itu akan menimbulkan banyak korban lagi nggak dengan 2 putaran itu? Ya tergantung, tergantung. Tapi kalau hanya cuman kalau 2 putaran kan sekarang ini kan ikut Itu kan ini kan iya, peserta pemilu serentak kan. Presiden yang putaran kedua presiden kan. Iya, Berarti ini kalau- cuma 1 suara iya, kan. 1 Kalau suara. ini kan pileg ya. Pileg artinya diikut di putaran pertama aja kan. Putaran kedua nggak mungkin kan? Ya. Kecuali ada itu ya. Ada Ya kalau gimana? kalau Tapi untuk nggak mungkin lah. kalau untuk putaran kedua itu paling hanya cuma paling lama paling 5 jam. Oh gitu ya. Gitu paling lama-lamanya ya gitu 5 jam. Kan hanya cuma putaran kedua. Kan PKN kan belum Oh, gitu ya? kemana-mana. Kita juga bingung nanyanya nih. Jadi putaran berapa dong? 01 enggak, 02 enggak, 03 enggak. Jadi biar nggak banyak makan korban, putaran 1. Tapi kalau putaran 1 agak berat. Berat ya? Agak berat gitu. Karena Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ya, Iya. Mas Anas Urbaningrum. Ya beliau lebih mencermati itu ya lebih memahami lah Iya. dengan situasi ya kan pemilu sekarang itu seperti apa. Tapi ya memang luar biasa penglihatannya beliau itu. Iya. Ya kalau kata beliau kan pasti dua putaran. Sama. Perkiraan saya juga 2 putaran. Nggak akan mungkin gitu kalau 1 putaran itu karena tiga pasangan calon kok. Nggak mungkin ya. Kecuali 2 pasangan calon dari dulu ya gitu. Nah, itu bisa juga gitu, bisa juga 1 putaran. Tapi kalau 3 pasangan calon, ya namanya masing-masing kan punya masa. Iya. Gitu masanya ini juga punya masalahnya. Nggak ada Dan itu pun belum mencapai kuotanya gitu. ya nggak ada suara mayoritas. Oke. Kan nggak sampai Tribuners, Terpecah. kita berharap pesta demokrasi nanti tidak akan membawa banyak korban, terutama para petugas KPPS ya. Ya. Sehingga diharapkan nanti ada perubahan mekanisme ketika petugas melakukan penghitungan suara. Kita doakan petugas KPPS sehat selalu. Kalau perlu dikasih vitamin, Perlu, wajib. susu, Susah Biar- mau makan. tetap jos. Tetap sehat. Demikian Tribuners, bincang-bincang santai kita bersama Wakil Sekjen PIMNAS PKN Mas Dian Faridska. Siap. Cahaya yang terang benderang. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas. Makasih. Thank you Mas. Thank you Mas. Thank you bro.